Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tazakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Al-Habib Umar menjelaskan bahwasanya ilaju hubbil madah wa karahiyatudz dzam. Cara mengobati hubbul madah, cara mengobati orang yang terkena penyakit senang dengan pujian dan marah ketika dicaci. Sebab memang tabiat manusia begini, kalau dipuji senang, dicaci marah. Ternyata ini adalah merupakan penyakit yang harus kita obati, ya ahbab. Seorang hamba Allah yang tulus hanya untuk Allah, maka tidak akan terpengaruh dengan pujian dan tidak akan terpengaruh dengan cacian. Dipuji dan dicaci tidak merubah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nampak jelas bahwasanya senang dipuji atau marah ketika dicaci ini merupakan penyakit yang wajib kita sembuhkan. Penyakit yang wajib kita obati. Maka dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada cara mengobatinya. Hubbul madah ini. Apa itu? Dinyatakan aktsarun nas halaku bi khaufi madamatin nas wa hubbi madhihim. Dinyatakan banyak di antara manusia halaku telah binasa. Binasa karena apa? Binasa karena takut mendapatkan cacian dan senang mendapatkan pujian. Jadi kekhawatiran dia gimana caranya biar aneh gak dicaci. Kekhawatiran dia gimana biar saya selalu mendapatkan pujian dari orang. Sehingga akhirnya dia tenggelam dalam lautan ini sehingga dia pun akan hancur dan binasa. Fasarat harakatuhum mawqufatun ala muyafiq wa ridhan nas. Sehingga akhirnya perbuatan dia itu cuma sebatas gimana bisa mendatangkan ridhonya manusia. Gimana orang bisa hormat sama saya, gimana orang bisa senang sama saya. Na'udzubillah min dzalik, yang kayak begini dia bakal putuskan hubungan dengan Allah. Sebab yang dikejar ridhanya manusia, ridhanya makhluk. Dan kita harus paham ayolah ahbab, orang yang seperti ini adalah orang yang terlena lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia senang mendapatkan pujian dari manusia. Hakadha ridhon nas ghayatun la tudrak. Dia lupa tuh bahwa ridhanya manusia adalah harapan yang enggak bakal bisa dicapai. Semaksimal mungkin dia berusaha, tetap aja nggak bakal dapat ridho semua manusia. Cuman kekhawatiran ini muncul. Dia pikir kalau dia berbuat ini semua orang bakal puji dia, semua orang bakal hormat pada dia. Ini kadang-kadang orang binasa nih, ibadahnya sudah banyak, tapi gara-gara seperti ini urusannya hancur di hadapan Allah. Sebagaimana dikisahkan, ada satu orang yang beribadat, yang selalu melaksanakan istiqomah, salat di masjid, selalu mendapatkan shaful awal selama 20 tahun. Istiqomah dalam kebaikan ini. Salat 5 waktu di masjid dan dapatkan shaf pertama. Terus selama 20 tahun gak main-main. 20 tahun istiqomah. Setelah berlalu 20 tahun, ketika dia ingin pergi ke masjid ternyata ada urusan di rumahnya sehingga agak terlambat datang ke masjid. Sehingga shaful awal sudah penuh, shaf kedua sudah penuh, shaf ketiga sudah penuh, dia berdiri di shaf paling belakang. Ketika dia berdiri di shaf paling belakang, mulai di dalam salat dia berpikir, dia bilang, ya Allah, aneh 20 tahun istiqomah di shaful awal. Sekarang aneh berada di shaf paling belakang. Ini kira-kira ntar orang bakal ngomongin apa pada saya ya? Khawatir dengan cacian, khawatir akan komplainan orang. Ntar gimana, jawabnya apa? Apa yang harus saya bela diri saya kalau orang akan menyudutkan saya? Kalau ada yang bilang, itu udah mulai malas ya ibadah. Aduh, ini gimana cara jawabnya? Itu udah mulai kendor ya. Gimana saya menghadapinya? Jadi sepanjang sholat yang dipikirkan biar selamat dari cacian orang. Akhirnya begitu salam, dia baru sadar ternyata berarti sholat aneh 20 tahun di shaful awal cuman biar selamat dari cacian makian orang doang. Berarti sholat aneh selama 20 tahun mesti aneh kodok semuanya. Tuh lihat. Untung nih orang soleh. Coba kalau kita udah insya Allah terima sama Allah ya. Tapi mereka lihat, ayo al-ahbab. Kadang yang kita lakukan ini, melakukan kebaikan karena apa? Karena takut dihina.
Kenapa ente sedekah? Biar nggak dibilang orang pelit, Beb. Kenapa ente hadir majelis taklim? Ya biar dibilang nggak males, Beb. Kenapa ente melakukan kebaikan ini? Biar dibilang nggak begini. Artinya yang melakukan kebaikannya khawatir dengan cacian orang. Berarti nggak murni, tidak ikhlas, tidak bukan karena Allah, tapi biar selamat dari hinaan orang. Atau kadang kenapa melakukan ini? Biar orang tahu siapa saya. Kenapa sedekah? Biar orang paham saya orang paling dermawan. Itu lihat. Artinya dia melakukan kebaikan mengharapkan pujian orang. Jadi melakukan ibadah mengharapkan pujian orang atau takut akan cacian orang, ini menunjukkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kadang kita nih hadirin, jujur kita nih cuma manusia biasa. Kadang terlintas dalam benak hati kita. Terlintas dalam benak hati kita. Ketika kita ceramah, menyampaikan ilmu yang Masya Allah, kita ngerasa, wah ini kayaknya orang pada paham ilmunya saya nih. Habis ini orang bakal hormat sama saya. Kadang terlintas yang seperti ini. Atau kadang kita sedang memimpin sholat. Kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, terus kita merasa, oh kayaknya orang bakal senang dengan bacaan saya. Nah ini terlintas hadirin. Nah hal-hal seperti inilah yang harus kita obati. Bahwa ini adalah penyakit hati. Dan saya yakin kita semua nggak luput dari ini. Artinya kita nggak menutupi diri kita. Artinya kita pun ada penyakit seperti ini yang mana ini harus kita obati. Jangan biarkan ini penyakit menahun, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Ada penyakit orang bilang penyakit AIDS, penyakit yang nggak ada obatnya. Nah ini pun juga sama. Ayolah, Bang. Kalau kita nggak berusaha mengobatinya nggak bakal sembuh, bahkan yang lebih buruk. Penyakit-penyakit yang zahir di dunia, kalau udah meninggal sembuh. Tapi kalau penyakit hati kayak begini, udah meninggal tetap sakit di dalam kubur. Tetap sakit di akhirat kelak. Makanya ini harus kita obati, kita sembuhkan. Makanya gimana cara menyembuhkannya? Dinyatakan di sini, kalau orang senang dipuji, takut dicaci, akhirnya yang dikejar ibadahnya dia, usahanya dia, cuman mencari ridha manusia. Mencari ridhanya manusia. Atau takut dicaci oleh manusia. Fayajib mu'alajatuh, maka wajib disembuhkan ini penyakit. Wajib disembuhkan. Wa tariguhu, gimana cara menyembuhkannya? Mulahazatul asbab. Kita cari tahu sebabnya apa sih orang senang dipuji? Sebabnya apa sih orang takut dicaci? Maka di sini bakal dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, sehingga kalau kita udah tahu sebabnya, baru nanti disebutkan cara menyembuhkannya. Apa itu ihfal awal? Sebab orang senang dipuji. Istis'ar al-kamal bi gaulil madih. Orang kenapa senang dipuji? Sebab merasa sempurna atas pujian orang yang memuji. Bilang ente Masya Allah, Beb, ente orang alim. Sempurna ngerasa. Ngerasa dirinya udah sempurna. Kenapa dibilang orang alim? Ketika dia sedekah, Masya Allah, Beb, ente orang paling dermawan. Tuh senang. Menunjukkan kenapa? Sebab dia merasa sempurna dengan pujian itu. Faraja aglah. Kata Imam Ghazali, coba kau renungkan kembali itu ucapan orang. Faraja aglah. Artinya jangan ente percaya ucapan itu. Tapi kembalikan pada dirimu. Fa in kunta muttasifan bi sifah allati madahaka. Kalau seandainya engkau benar memiliki sifat seperti apa yang dipujikan orang kepada engkau, fahiya imma tastahigul madah kal ilm wal wara, maka dia antara dua. Yang pertama, kalau memang engkau memiliki sifat yang patut memang dipuji, yakni sifat ilm atau sifat wara. Sebab ini sifat terpuji, makanya patut dipuji. Kita kalau melihat orang alim, Masya Allah, hadza rajulun alim, patut kita puji. Cuman masalahnya kita ini waktu nerimanya bagaimana? Ini sifat memang patut untuk dipuji, sifat ilm atau sifat wara. Wa imma atau la tastahigul madah, atau memang sifat yang tidak patut dipuji sebenarnya. Ada pada dia, cuman sifat yang dimiliki oleh dia ini sebenarnya tidak dipuji, tidak patut dipuji. Apa? Seperti apa? Karwah, kayak kekayaan. Orang yang hartawan, banyak hartanya, harta duniawi nggak patut dipuji. Sebab ad-dunya walaupun banyak, lebih hina dibandingkan sayap nyamuk. Sayap nyamuk gak bakal dipuji ya. Masya Allah, ada rajulun punya satu sayap nyamuk, patut dipuji lah. Dunia lebih hina dari itu.
katarwah, wal jah, kedudukan di mata manusia, wal arad adunyawiyah, atau segala macam pernak-pernik duniawi. Pernak-pernik duniawi yang dimiliki oleh manusia, ini sifat yang tidak patut dipuji. Kalau pengen puji, ilm, puji, terpuji sebabnya. Akhlaknya bagus, terpuji. Wara, masya Allah, zuhud, patut dipuji. Tapi kalau banyak harta, punya kedudukan, punya ini, ada semuanya yang duniawi, ini adalah perkara yang tidak patut dipuji. Jadi kadang orang mendapatkan pujian ini karena dua hal. Yang pertama, karena dia memiliki sifat tersebut, sifat ini terbagi menjadi dua. Sifat yang patut dipuji atau sifat yang nggak patut dipuji. Fa in kanat minal a'rad, dinyatakan kalau seandainya orang tersebut yang dipuji karena memiliki pernak-pernik duniawi, karena hartawan, karena dia punya kedudukan, karena dia ini adalah seorang pejabat atau semacamnya, terus dipuji, fal farah, terus dia bergembira, kal farahi binabatil ard alladhi yashir 'alal ghurb hashiman tajruhu riyah. Ini ibaratnya kayak orang yang senang, bangga, bergembira ketika punya pohon yang indah, lama-lama tuh pohon jadi kering, kemudian tertiup angin, habis. Orang yang hartawan, mau berapa lama dia? Banyak hartanya, Beb. Iya, kalau dia meninggal hilang hartanya. Nggak ada orang, kalau orang kaya raya kalau meninggal kain kafannya dari kain sutra, kagak. Kain kafan tetap. Nggak ada ditaburi dengan tinta emas, tidak sama sekali. Sama, mau orang kaya orang miskin sama. Harga kafannya juga sama di pasar, nggak beda. Nggak ada bedanya. Hilang semua hartanya. Harta yang dimiliki semuanya buat ahli waris. Jabatan begitu juga, kalau dia meninggal, khalas. Kadang belum sampai meninggal udah hilang tuh jabatannya, udah pindah tangan. Ada pernah Habib Zain bin Sumait pernah diajak oleh satu orang menteri di sini di Indonesia. Diajak mampir ke rumah seorang menteri, rumah dinas. Begitu masuk, Habib, doain, ini rumah dinas saya. Bilang, betak wala rumah ente apa rumah dinas doang? Rumah dinas. Buat apa didoain? Ntar bakal lepas dari ente. Buat apa didoain? Ente bakal tinggalkan nih. Nggak nyampe meninggal udah hilang nih rumah. Kata, mereka memandang apa ini dunia yang dibanggakan oleh manusia. Al-arad. Ya. Semuanya itu bakal sirna. Bagai kalau kita bangga, dibilang ente hartawan, ente pejabat, ente punya kedudukan. Ini seperti orang yang bangga, kata Imam Ghazali, seperti nabatul ard, ya, tumbuhan yang tumbuh di muka bumi, yang nanti kelama-kelama tidak lama lagi akan berubah hashiman, menjadi kering, ya. Tazruhur, ya, kemudian tertiup angin, habis tanpa sisa. Wa hadza min qillatil aql, dan kalau dia bahagia, tanda nih orang akalnya sedikit, ya, kurang akal orang kayak begini. Bangga dengan sesuatu yang bakal lenyap. Pernah ada satu orang bangun rumah istana, dia undang tuh arsitek terhebat, dia undang pemborong terhebat, hasil bahan yang paling mahal. Begitu indahnya, begitu sudah jadi, dia panggil tuh orang-orang untuk mengoreksi rumahnya. Lihat ada kurangnya di mana. Maka semua pengunjung mengatakan, Masya Allah, ini rumah nggak ada kurangnya, sempurna. Dari catnya sempurna, bangunannya sempurna, walhasil pernak-perniknya semua sempurna. Semua orang bilang sempurna, nggak ada kurangnya. Tapi ada satu orang saleh waktu diundang situ, ketika dilihat, gimana, apa pendapatmu? Dia bilang, ini rumah sempurna, tapi ada cacatnya satu, ada aibnya satu. Raja bingung, yang mana aibnya? Di mana, lantai berapa aibnya? Di lantai berapa atau di bagian mana? Enggak. Aibnya cuma satu, apa? Pemiliknya nggak bakal kekal abadi. Pemiliknya bakal mati. Itu aibnya. Bangunan semewah-mewahnya tetap aja yang punya bakal meninggal dunia. Apa yang dibanggakan? Maka dinyatakan asyadul gham indi fi sururin tayaghna anhu sahibuhu intiqala. Dia bilang asyadul gham, yang paling membuat saya sumpah, gelisah, bimbang, ya, ketika berbahagia
atas sesuatu yang pasti bakal pindah tuh orang, artinya pindah ke alam barzah. Apa yang dibahagiakan? Begitu pindah ke alam barzah hilang semuanya. Wa in kanat mimma yastahiqul farah. Gimana kalau tadi kan al-arad duniawi, kalau kita bahagia, maka menunjukkan kalau ini adalah orang yang gilatul aql. Gimana kalau seandainya ada orang alim, tapi senang dibilang alim. Ada orang zuhud, senang kalau dibilang ini orang zuhud, bahagia. Oh, orang manggil saya zahid. Sifat wara, tapi dia senang kalau dipuji sama orang. Ente ini punya sifat wara, masya Allah ente wara. Senang digituin. Nah ini gimana? Wa in kanat mimma yastahiqul farah wa yanbaghi. Maka sepatutnya Allah yafrah li anal khatimah ghair ma'lumah. Jangan bahagia dulu sebab ujungnya kita nggak tahu gimana. Sekarang kita bisa zuhud, ya, entar di akhir hayat kita kalau rakus dunia repot. Sekarang bisa wara, cuman kalau meninggal hilang sifat wara kita bahaya. Sekarang punya ilmu, kalau di akhir hayatnya pikun gawat. Artinya ya Allah, yang seperti ini jangan terlalu bahagia ketika kita dipuji. Masya Allah Ustaz, ucapan Ustaz nih Masya Allah nyentuh hati saya, bikin orang pada menangis, bikin orang pada taubat. Wah, kalau kita oh alhamdulillah saya. Ini kalau udah begini hadirin hati-hati. Yang bagi Allah tafrah. Sepatutnya jangan bahagia dulu sebab kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Ya Allah. Fafil khauf min su'iha syughlun anil farah. Sebab kalau kita mengkhawatirkan takut akhir hayat kita gimana, maka itu bakal menyibukkan kita sehingga kita nggak bakal senang kalau dipuji. Nggak bakal senang kalau dipuji. Sebab kenapa? Sebab kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Makanya dulu ada di Palembang Al Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ada subhanallah. Seumur hidupnya tuh nggak pernah kelihatan senyum, bahagia, senang, tertawa, terbahak-bahak. Sampai orang-orang bingung, nih Habib kok nggak pernah senyum-senyum, kenapa? Kayak susah hidupnya. Bahkan ada orang lagi pada bahagia tuh keluarganya, lagi lihat sesuatu pada tertawa, terbahak-bahak, dia nggak senyum, diam. Saya bilang, Habib, ente kenapa nggak pernah senyum? Kayak susah terus, dibilang gimana mau bahagia? Aneh nggak bakal senyum dan nggak bakal tertawa kecuali kalau aneh udah lewatin 3 hal. Baru aneh senyum. Bilang apa? Kalau aneh bisa meninggal husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua, kalau aneh bisa berhasil melintasi sirat. Yang ketiga, kalau aneh udah masuk dalam surga. Kalau udah 3 ini aneh lakukan, selamat semua, baru aneh bakal tertawa. Subhanallah. Nih, kayak begini. Dahulu ada Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ada rajul Masya Allah. Dia, ketika berjalan, lagi turun hujan. Dia mau sholat Jumat di Masjid Sungai Lumpur. Itu perjalanan mungkin sekitar ada 1 kiloan mungkin dari rumahnya. Hujan lebat. Itu orang-orang pada pakai payung, dia nggak pakai payung. Nggak kehujanan, nggak kebasahan sama sekali. Bahkan di antaranya Habib Salim Jindan pun juga ada murasalat dengan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ada tukeran sanad keilmuan hadirin. Habib Salim Jindan dengan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Min kibarus salihin. Dia bilang aneh nggak bakal tersenyum dan nggak bakal tertawa kecuali kalau dilewati 3 hal. Meninggal husnul khatimah, berhasil melintasi sirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Tsumma in kunta tafra biha. Tapi kalau engkau bahagia ketika ada orang memujimu, kau ini orang alim, kau ini punya sifat wara, kau ini orang zuhud, kau ini orang tawadhu, ala rajai husnul khatimah, faliyakun farhuka, dan engkau berharap tetap bisa meninggal husnul khatimah, faliyakun farhuka bi fadlillahi 'alaika bil ilmi wat taqwa la bi madhil madih. Maka bahagialah karena Allah pilih ente memiliki sifat itu, bukan karena pujian orang. Tapi kalau karena pujian orang, hadza ma yang bagi, tidak sepatutnya. Tapi kalau bahagia, alhamdulillah ini dipilih sama Allah jadi orang yang gemar ibadah. Hadza nikmat ya Allah, engkau pilih saya. Ya Allah, kau berikan taufik pada saya. Bahagia, hadza rayyid, ini boleh. Enggak jadi masalah. Senang atas anugerah Allah untuk dirinya, bukan karena pujian orang.
bukan karena pujian orang. Tapi kalau bahagia karena pujian orang, gawat. Tapi kalau bahagianya karena dipilih oleh Allah, maka ini nggak jadi masalah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ciri seorang yang mukmin bahagia kalau udah berhasil melakukan ibadah. Makanya Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, lisaimina farhatan. Farhatun inda liqa'i rabbih, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi menyatakan seorang mukmin, lisaim, buat orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Apa itu? Bahagia inda iftarihi. Bahagia ketika berbuka. Dalam riwayat pengertian ahli hadis, pengertian ketika berbuka artinya berbahagia ketika berbuka dikarenakan bahagia telah berhasil menjalankan perintah Allah sampai maghrib. Dari mulai subuh sampai maghrib dia puasa. Jadi bahagia karena dia mengamalkan ibadah. Jadi bahagia bukan karena pujian orang, tapi bahagia karena bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya pada Allah. Dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau bahagianya karena anugerah Allah, boleh. Bahagianya karena dia dipilih oleh Allah, itu silahkan. Tapi kalau bahagia mengharapkan pujian atau bahagia karena dipuji, maka yang seperti ini adalah hal yang tidak baik. Hakada. Wal madah la yaziduka fadala, dan ketahuilah pujian manusia nggak bakal nambahin kedudukan ente di sisi Allah. Walaupun semua orang memuji kita, nggak bakal merubah kedudukan kita di sisi Allah. Kalau contoh ada orang yang jauh dari Allah, tapi seluruh dunia muji dia, apakah berubah jadi dekat sama Allah? Nah, orang yang udah ditakdirkan sama Allah jadi penghuni api neraka Allah. Terus semua dunia, seluruh dunia manusia memuji dia, apakah berubah jadi penghuni sorga? Enggak. Jadi al-madah la yuziduka fadla. Pujian itu tidak merubah kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat asyifa anta khalin anha. Itu kalau kita punya sifat tersebut, ya. Jadi buat apa senang kalau dipuji, ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau kalau ada orang memuji dia, ya, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia nyatakan, Allahumma inni as'aluka bima yadhunnun. Ya Allah, saya memohon dari apa yang diprasangkakan mereka kepada saya. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampuni dosaku apa yang mereka tidak ketahui. Arti dia doa, ya Allah, jadikan aku seperti yang disangkakan mereka kepada saya, dan ampuni segala kesalahan saya yang mereka tidak ketahui. Tuh, lihat. Artinya bukan senang bahagia, tapi dia takut minta kepada Allah. Dan dia sadar, aneh nggak punya, cuman nih orang puji saya. Sebagaimana dahulu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal atau Imam Abu Hanifah Nu'man, Al-Imam Abu Hanifah ketika sedang berjalan, ya, hadza wirid nih Imam Abu Hanifah setiap malam sholat sebanyak 500 rakaat. Yusallun 500 rakaat kullal lailah, setiap malam. Pas lagi jalan ada orang puji dia, berbisik nih orang-orang, tuh Imam Nu'man lewat kampung kita, beruntung kita. Hadza Imam Nu'man, wiridnya dia setiap malam sholat 1000 rakaat. Nu'man dengar tuh, Imam Abu Hanifah mendengar ucapan orang ini. Kata Abu Hanifah, oh kalau begitu khalas, ya. Ini nggak ada 1000, sholat cuma 500. Sekarang paksa hawa nafsu ini sholat tiap malam 1000 rakaat. Jadi bukan kalau kita nggak punya, cuman seneng gitu. Kita nggak alim, cuman bang, ente alim beb, wah, masya Allah. Padahal kita bukan orang alim. Kata, nih masuk sifat yang berikutnya nih. Kata Imam Ghazali, wa in kanat asifa anta khalin anha. Kalau seandainya engkau mendapatkan pujian akan suatu sifat, padahal engkau tidak memiliki sifat tersebut, engkau dibilang alim, padahal kita bukan alim. Kita dipuji ente zahid, padahal kita bukan orang yang zuhud. Ente dipuji orang yang wara, padahal kita nggak punya sifat wara. Ente dibilang ente orang tawadhu, padahal ente nggak punya sifat tawadhu. Wa anta khalin anha. Orang puji kita nisbahkan kita punya sifat terpuji, padahal kita kosong, tidak memiliki sifat tersebut. Fa farhuka ghayatal junun. Maka bahagianya ente ini tanda ente orang gila udah. Orang gila. Ada orang nggak punya apa-apa, masya Allah, ente punya istana, rumah ente mewah banget, padahal nggak punya rumah.
Rumahnya gubuk, rumah ente istana, berapa tingkat? Oh iya, ada saya. Berarti majnun nih orang. Dipuji senang, padahal nggak punya apa-apa. Majnun. Sama dengan kita bukan orang alim, bilang, Masya Allah, ente allamah, fahamah, ente alim, luar biasa. Terus kita senang. Hazal junun. Ini penyakit gila berarti ada pada kita. Berbangga dan berbahagia akan sifat yang nggak kita miliki. Ghayatul junun. Wa mithaluka kaman yahza bihi insan. Dan orang yang seperti kita nih kalau bahagia karena dipuji akan sifat yang nggak kita miliki, ini seperti kayak orang bercandain temannya, lagi ngeledek temannya. Ngeledek temannya bilang, ma aksarul etir alladhi fi aksai. Bilang, oh ini orang Masya Allah, ini nggak tahu di dalam perutnya minyak wanginya banyak banget nih kayaknya, minyak wangi gaharu dalam perutnya dia. Jadi ini orang buang angin, baunya bukan main. Cuman orang mau ngeledek nih, Masya Allah ini minyak wanginya gaharu kelas kakap nih katanya. Minyak kasturi yang jarang dijual, baunya kayak gini nih, Masya Allah. Terus dia senang, ya kayak begini nih. Atau dia bilang, wa ma'atyaba rawaih allati tafuhum minhu iza ghaba hajatah. Betapa harumnya, betapa wanginya dari apa yang dia keluarkan ketika dia buang hajat. Terus dia bahagia, berarti hajat majnun. Mana ada orang buang hajat wangi? Iya kan? Kata, wa huwa ya'lam ma tastamil alaihi am'a'uh, dan dia tahu apa yang ada dalam perutnya. Dalam perutnya bukan minyak wangi, kotoran. Kemudian summa yafrah, kemudian dia bahagia ketika dipuji kayak gitu. Wa kadzalika idza asnau alaika bisalah wal wara fa farihta wallahu muttaliun ala khaba'is batinik. Kemudian kita pun juga kalau seandainya sama halnya, kalau kita dibilang ente orang soleh, ente orang wara, padahal kita nggak punya apa-apa, terus kita bahagia, persis kayak tadi itu perumpamaannya. Hati-hati, wallahu muttaliun ala khaba'is batinik. Allah bisa mengetahui apa yang tersembunyi dalam batin kita. Allah tahu siapa kita. Allah tahu bagaimana keadaan kita. Muttali'un ala ma fi batinik. Wa ghawail sariratik. Dan sifat-sifat yang tersembunyi yang buruk yang di dalam dirimu. Wa agdaru sifatik. Dan buruknya sifatmu. Allah tahu. Mungkin orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Fal madihu in sadak faliyakun farahuka bi sifatika allati hiya min fadlillah wa in kadzab fayambaghi ayalik. Kalau engkau ada orang memujimu dan tepat, benar, jujur atas pujian dan kau memilikinya, maka bersyukurlah atas fadlullah, bukan karena pujian orang itu. Tapi kalau kadzab, kalau bohong, arti tidak ada padamu, maka jangan jadikan itu kebahagiaan, tapi justru jadikan itu kesumpekanmu. Bilang ente ini orang alim, ya Allah, ini orang nggak tahu saya jahil banget. Ini saya harus berubah, jadi motivasi jadi orang alim. Bilang ente ini orang soleh, padahal kita tahu siapa diri, ya Allah, ini orang muji saya. Dia kalau tahu nggak bakal muji saya. Maka jadikan itu motivasi biar kita bisa berbuat baik. Sebagaimana tadi dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Dia bilang 1000 rakaat, padahal cuma 500. Bang, ya udah kalau gitu Anda bikin 1000. Jadi ucapan orang itu jadi motivasi dia. Untuk menjadi baik di sisi Allah. Jadi yang pertama, seseorang senang dipuji karena merasa sempurna. Maka tadi dijelaskan kesimpulannya, kadang orang memuji suatu sifat yang layak dipuji atau sifat yang nggak layak dipuji. Kalau nggak layak dipuji, ingat semua bakal hilang, bakal sirna. Tapi kalau akan sifat yang layak dipuji, tergantung. Kadang kita benar memilikinya, kadang nggak punya sifat tersebut. Kalau punya sifat tersebut, maka Imam Ghazali bilang, jadikan bahagiamu bukan karena pujian, tapi bahagiamu karena pilihan Allah untukmu. Diberikan Allah untuk kita. Yang kedua, kalau kita kosong, jangan bahagia. Kenapa? Sebab kalau ente bahagia berarti hadza ghayatul junun. Ini orang gila namanya. Wa hakadha. Baik, as-sababus tsani. Dilalatul madah ala tazkir qalbil madih. Sebab kenapa orang senang dipuji? Sebab orang senang dipuji, pujian itu menunjukkan dilalah sebagai petunjuk bahwa tazkir qalbil madih,
kalau yang dipuji ini menguasai hati yang memuji. Ya. Seperti guru dipuji murid. Kenapa? Sebab murid hati ini genggaman gurunya. Ya. Bisa diarahin. Yang namanya murid nurut sama guru. Maka ketika dipuji oleh murid atau dipuji oleh orang, dia ngerasa bahwa ini orang hatinya digenggaman aneh. Ya. Artinya orang bakal nurut sama aneh. Aneh suruh apa juga bakal dilaksanakan. Kenapa? Sebab dia mujiannya terus. Ya. Taskhir qalbil madi wa kaunuhu sababan taskhir qalbil akhar. Dan pujian orang ini bakal menyebabkan orang lain pun hatinya bakal digenggaman aneh juga. Ketika satu orang mujiannya di halayak ramai, otomatis orang-orang kan bakal tertarik dan ikut juga bakal memuji. Maka ini ibaratnya nih, gara-gara satu orang dia bisa menguasai orang banyak. Fa ilajuhu, maka obatnya masabak fi ilaji hubbil jah. Pelajaran yang lalu cara ngobatin hubbul jah, cinta kedudukan, wal manzilah fil qulub bigat ittama anin nas. Putuskan tuh mengharap daripada manusia, wa talabil manzilah indallah, dan dengan cara engkau meminta kedudukan di sisi Allah, wa anta alam anna talabakal manzilah fi qulubin nas wa farhaka bihi yusgitu manzilataka indallah. Sebab ketika engkau punya kedudukan di hati manusia, senang mendapatkan pujian dari manusia, menunjukkan bahwa engkau tercampakkan dari sisi Allah, jatuh dari pandangan Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, asbabut tsalits al-hishmah. Apa hishmah? Kehormatan. Ada rajulun hasim, ini orang yang sangat terhormat. Ya. Al-hishmah. Kenapa senang dipuji? Sebab kalau dipuji menunjukkan terhormat. Ya. Gal alati ittarat al-madih ilal madah. Ya, yang mengharapkan, yang mana al-madih ilal madah, jadi mengharapkan pujian dari pemuji. Fa huwa yarja in ila gudrati aridatin la tabataha wa la tastahigal farah. Ya, maka ketahuilah itu kembali kepada kudrah aridah. Ya, kemampuan yang aridah. Arti aridah ini karena sebab-sebab tertentu la tabataha, tidak akan mantap selama-lamanya. Wala tastahigul farah wa afatul madhi alal mamduh azimah. Dan ketahuilah bahwa bahaya pujian bagi orang yang dipuji itu sangat besar bahayanya. Qala ba'du salaf man fariha bimadhin faqad makana syaitan min ayyadkhula fi batni. Barang siapa yang berbahagia dengan pujian manusia, maka seakan-akan dia membuka jalan untuk syaitan masuk ke dalam dirinya. Masukin setan dalam dirinya. Wa qala ba'dhum idza qila laka ni'mar rajulu anta. Kalau ada orang memuji engkau, sebaik-baik manusia itu cuma ente doang. Orang yang paling baik di kampung ini cuma ente doang. Orang yang paling bagus di sini cuma ente doang. Fa kana hab ilaik. Dan engkau menganggap pujian tersebut lebih kau sukai min an yuqalu laka, daripada orang mengatakan bi'sa rajuli anta. Seburuk-buruknya orang itu ente. Jadi kita nih dikasih dua pilihan. Kalau ada orang muji kita, sebaik-baik orang adalah engkau, atau orang mencaci kita, seburuk-buruknya orang adalah engkau. Kalau suruh milih, kita senang yang pertama, berarti kalau ente senang yang pertama, berarti ente bi'sar rajul. Berarti ente adalah orang yang buruk. Orang yang buruk. Fa anta wallahi bi'sar rajuli, kata Imam Ghazali. Sebab orang yang benar-benar baik nggak senang dipuji. Nggak senang dipuji. Yang ada khawatir. Takut. Makanya Nabi pernah bilang, kalau ada orang memuji engkau, maka itu bukan temanmu, itu adalah musuhmu. Maka kalau ada orang muji ente, ambil pasir taruh di atas kepalanya. Syahatil wujuh. Ini orang yang bakal nyesatkan kita. Bikin kita jauh dari Allah. Hatta inna ba'dal khulafa'ur rasyidin sa'ala rajulan an syai'. Salah satu khulafa'ur rasyidin dari a'immatul arba'ah, Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman minhum, tidak disebutkan namanya di sini. Sa'ala rajulan, bertanya kepada seseorang, an syai'in, atas suatu perkara. Faqala, maka orang yang ditanya ini berkata, ya Amirul Mukminin, anta ya Amirul Mukminin khairum minni wa alam. Engkau ini lebih baik dari saya dan engkau lebih paham akan daripada saya, lebih tahu daripada saya. Maka hadza Amirul Khulafaur Rasyidin ini berkata faghadib, dan dia pun marah, wa qala
inilam amuraka bi an tuzakkiyani. Ane nggak merintahkan ente untuk puji saya, bukan. Saya nanya apa jawabannya. Bukan saya merintahkan kau tolong puji saya. Enggak, jadi tolong jangan puji saya, kata ini kata sahabat ini. Wa inna ma karihul madah khifatan an yafrahu bi madhil khalq wa huwa mamgudun indallah. Dan mereka khawatir, karihu, tidak suka dipuji oleh manusia. Kenapa khifatan? Karena rasa takut mereka ayyafrahu bi madhil khalq, sehingga mereka berbahagia, khawatir mereka bisa bahagia karena pujian manusia, dan itu merupakan murkanya Allah untuk mereka. Wa hum mamgudun indallah. Dan mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Idarus Al-Akbar, Al-Habib Abdullah Al-Idarus bilang, barang siapa yang mencium tanganku ka'annahu lattamani, itu sama kayak dia nampar wajah saya. Wa man qabla riji ka'annahu fagga aini, dan barang siapa yang mencium kakiku, kata Imam Al-Idarus, itu sama kayak nyongkel bola mata saya. Artinya nggak senang digituin. Bahkan di antara Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, Asy-Syahid hadza, dia pun juga begitu. Dia bilang ketika orang mau cium tangan, aneh ngerasa nggak pantas dicium tangan aneh. Sebab aneh tahu siapa diri saya sebenarnya di hadapan Allah. Lihat. Jadi khawatir dengan pujian. Khawatir kenapa? Takut mereka ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Li'anal mamduh wal mugharrab indallah. Sebab orang yang patut dipuji adalah orang yang sebenarnya dekat dengan Allah. Wal mazmum bil haqiqah huwa al mub'ad min Allah. Sedangkan orang yang hina adalah orang yang jauh dari Allah. Al mulqa finnar, yang dicampakkan ke dalam api neraka bersama orang-orang yang jahat. Jadi bukan orang yang terpuji karena dipuji manusia, orang yang hina karena dihina manusia lah. Yang terpuji itu yang dekat dengan Allah walaupun dicaci maki seluruh dunia. Walaupun orang mencaci maki dia, orang menghina dia, tapi dekat dengan Allah, hadza mamduh. Ini orang yang mamduh. Sebagaimana kita tahu, pernah mendengar kisah salah satu di zaman Salatin Bani Utsmaniyah, ya, di Turki sana kalau tidak salah kisahnya. Jadi ada sang sultan ini, dia malam hari itu nggak bisa tidur, gelisah, sehingga dia pun keluar dari istana, ngajak abdinya dia yang nemenin dia jalan, memakai pakaian masyarakat kampung untuk nyamar, ya, untuk lihat keadaan kampungnya. Ketika dilihat di kejauhan ada orang warung menjual khamar. Sang sultan kaget, dia bilang, astagfirullah, ini nggak pernah kita lihat, laporan nggak pernah nyampe nih. Dideketin. Pas sudah deket ke situ, didapetin ada satu jenazah tergeletak di depan, nggak ada orang peduli. Itu orang mundar mandir, beli khamar keluar, masuk ke warung beli khamar keluar lagi. Itu jenazah tergeletak, nggak ada yang hawil, nggak ada yang pedulikan. Sampai sultan bingung lihat keadaan kayak gini. Artinya ini masyarakat saya parah banget berarti. Ada orang meninggal kagak diurus. Sampai ditanya orang lewat yang beli khamar, bilang, "Fulan, maaf tuan, tolong ini diurus nih jenazah." Dia bilang, "Ini orang kayak gini nggak perlu diurus. Kenapa? Ini orang paling bejat di kampung kita." Masya Allah. Ini yang ngomong paling bejat tukang mabok. Artinya orang yang mabok ngeliat dia ini lebih parah banget, lebih parah dari dia. Ini orang bejat nggak usah diurus. Dia bilang, astagfirullah. Kalau kalian nggak mau ngurus, tunjukkan saya di rumahnya, saya mau bawa nih jenazah. Dan kalau ente mau urus nih jenazah, silahkan. Tuh, rumahnya ada di sebelah sana. Maka sultan ngomong sama pembantunya, ayo kita angkat, kita bopong nih jenazah. Berdua. Tengah malam nyampe ke rumah. Pas buka pintu istrinya. Waktu melihat suaminya sudah tergeletak meninggal dunia, nangis. Ini istri. Kata sang sultan, kalau isbiri, yang sabar, ya, yang sabar. Terus ini istri ngomong kepada sultan. Karena kata itu sultan, dia bilang, "Tuan, saya mau tanya satu hal. Tolong jawab dengan jujur. Apa yang kau inginkan? Di mana suamiku saat meninggal dunia dan bagaimana keadaannya?" Sultan ditanya kayak gini, gak enak, mau jujur. Kenapa? Artinya parah banget keadaannya.
Dia bilang, ya, alhamdulillah, insyaallah min ahlil khair, insyaallah dia meninggal husnul khatimah. Yang penting ente sabar. Lah. Sampai kau ceritakan gimana keadaan dia dan di mana saat dia meninggal dunia. Apakah orang peduli sama dia? Karena dipaksa akhirnya Sultan ngomong, iya, jujur, ya, suamimu ini meninggal di depan warung penjual minuman keras. Terus, dan orang-orang gak ada yang peduli, ya, gak ada yang memperdulikan dia. Sang istri dengar kayak gitu langsung duduk depan wajah suami, dia ngomong, ane udah bilang ke ente suamiku, kalau kau lakukan itu, orang-orang kampung ini gak bakal peduli sama engkau. Sampai Sultan bingung, memang apa yang terjadi sebenarnya? Bilang, tuan, suamiku ini orang baik, suamiku ini orang soleh. Setiap malam dia pedagang, ketika dapat uang, maka uang tersebut dibelikan minuman keras, semuanya diborong, dibawa ke rumah, kemudian dibuang tuh minuman keras. Dia bilang, ya Allah, cuman ini yang saya mampu mencegah umat Nabi Muhammad mabuk malam ini. Cuman ini yang bisa Nabi lakukan. Dapat uang lagi besok, dia pergi ke tempat PSK gitu. Itu semua wanita-wanita tuh di booking semuanya. Terus dia bilang, ya Allah, cuman ini yang bisa saya lakukan, menghalangi orang berzina ini malam. Tiap malam kayak begitu. Terus sampai aneh bilang, kalau kau lakukan kayak gini, hai suamiku, akhirnya orang gak ada yang peduli sama ente. Dia bilang, gak jadi masalah, tenang aja, kalau orang gak ada yang peduli, Sultan bakal peduli sama saya. Dia bilang, hati Sultan ngomong, subhanallah, ini ternyata bukan orang sembarang, ini orang soleh. Ini gara-gara dia nih malam ini gak bisa tidur, kata Sultan. Kalau khalas ya fulana, ihtasibi soh kalam zaujik, benar ucapan suamimu. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, anak Sultan. Dia bilang, gara-gara dia nih, aneh nih malam gak bisa tidur sampai aneh ngurus jenazahnya. Khalas, jangan khawatir, besok kata Sultan, aneh bakal perintahkan semua yang ada di istana untuk ikut melayat dan melakukan proses penguburan sama-sama. Dan saya pun akan ikut mengikuti proses penguburannya. Jadi Sultan yang ngurus. Harus lihat, walaupun orang mencaci maki dia, tapi kalau Allah puji, terpuji di hadapan Allah. Walaupun orang hina, orang nggak peduli sama dia, tapi lihat kalau orang-orang yang orang dipuji oleh Allah punya kedudukan, tetap mamduh, tetap orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakada gal dinyatakan fa hadzal mamduh in kana indallahi min ahlin nar fama azama jahalahu idza fariha bimadhi ghairihi. Dia bilang terus terang, ini orang yang dipuji padahal dia termasuk orang yang menjadi penghuni api neraka. Lihat betapa bodohnya dia, berbahagia atas pujian orang, ujung-ujungnya neraka. Wa in kana min ahlil jannah, kalau dia menjadi penghuni surga, fala yang bagi, tidak sepatutnya dia berbahagia illa bi fadlillahi ta'ala wa tanahi alaih. Maka janganlah kau berbahagia, melainkan bahagialah karena pilihan Allah, karena anugerah Allah untukmu dan pujian Allah untukmu. Wa mahma alima annal arzaq wal ajal biyadillah, maka barang siapa yang meyakini, mengetahui, diyakini dalam hatinya rezeki dan ajal semuanya di genggaman Allah, qala iltifatu ila madhil khalq, maka dia bakal merasa enggak bakal terpengaruh dengan pujian manusia, wa dhammihim, dan cacian manusia, wa saqata min qalbi hubbul madah, dan akal tersingkirkan dengan sendirinya cinta pujian. Kenapa? Sebab dia sibuk bima yahummuhu min amri dinihi, sebab yang disibukkan cuma urusan agamanya dia. Jadi orang kalau sibuk dengan urusan agama, urusan akhiratnya, urusan matinya, urusan ibadahnya, maka dia bakal lupa tuh dengan pujian manusia. Jadi orang yang senang dipuji berarti orang yang lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq bis-shawab bi rahmatih. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semuanya sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar karena rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Anda rasa cukup sampai sini dulu. Insyaallah Allah berikan taufik bimbingan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.